Halo, kembali lagi bersama saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Ripka dengan NIM 64191505, kelas 644B 07 Manajemen, dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan dengan judul Kepemimpinan. Baik, kita akan menyimak bagaimana penjelasan kepemimpinan. Saksikan terus sampai habis videonya ya teman-teman. Baik, kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Nah, sebelum membahas lanjut mengenai kepemimpinan, teman-teman bisa tahu ya, persamaan pemimpin dengan bos itu mungkin sama-sama di atas, namun perbedaannya itu adalah bos itu bekerja dengan cara memerintah, menyuruh stafnya melakukan pekerjaan, dan dia itu tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut, hanya sekedar mendelegasikan tugas kemudian melakukan supervisi terhadap karyawan. Namun sebaliknya, seorang bos itu atau disebut pemimpin itu bekerja sama dengan cara mengajak memotivasi anggotanya. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara bos dan leader itu seperti apa. Selanjutnya, prinsip dan dasar-dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan soal hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin mengarahkan, pengikut menjalankan. Jadi pengikut itu memberikan umpan balik dan pemimpin memberikan respon. Jadi kita harus pahami ya, hubungan mereka itu adalah ada hubungan timbal balik. Jadi hubungan dua arah bukan satu arah. Nah, di sini seorang pemimpin haruslah memberikan teladan yang baik bagi bawahannya. Selalu bertindak tutur kata dan bersikap memberikan contoh yang baik, bisa merangsang para bawahan untuk bersikap seperti pemimpinnya. Yang kedua juga, pemimpin itu haruslah bisa bekerja sama dengan bawahannya. Jadi akan terasa lebih mudah dan ringan jika mempercepat hubungan antara bawahan dan pimpinan, namun tidak melanggar etika satu sama lain. Yang selanjutnya, seorang pemimpin itu harus memberi kesempatan kepada bawahan untuk maju. Jadi, beri bawahan ilmu-ilmu dan bekal-bekal akan menambah wawasan kepintaran mereka. Janganlah mempunyai pikiran takut tersaingi, berilah kesempatan bawahan untuk maju. Seandainya alasan tidak ada, maka bawahan akan mampu menghandle, dan bila pemimpin cerdas, bawahan pintar lalu dikelola dengan baik, maka tujuan dari kelompok tercapai dengan maksimal. Dasar-dasar kepemimpinan. Jadi, penentuan tujuan, seorang pemimpin harus memastikan dari awal bahwa semua anggotanya memahami maksud dan tujuan organisasi. Di sini harus ada komunikasi, yaitu semua kebijakan, keputusan, informasi maupun berita dibuat oleh top manajemen. Jadi terkait mengenai kebijakan organisasi harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua anggota tim. Yang kedua, kepercayaan. Komunikasi efektif didasari dengan adanya saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Dalam hal ini, pemimpin dan bawahan akan menentukan arah organisasi yang dibuat mereka semakin maju dan akan terlaksana dengan baik karena sudah ada komunikasi atas kepercayaan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Dasar dari keempat ini adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Banyak pemimpin yang akhirnya gagal menjalankan tugas program karena melalaikan dasar ini. Hal ini tidak dimasukkan untuk mencari salah atas kegagalan sebuah organisasi, tetapi ditujukan untuk menuntut tanggung jawab dari semua anggota yang terlibat dalam sebuah
Ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dijabarkan oleh Dr. Paul Harvey dalam bukunya The Situational Leader dan Kenneth Blanchard dalam buku One Minute Manager. Yang pertama ada telling, yaitu di mana kondisi pemimpin hanya memberikan instruksi yang jelas serta mengawasi pekerjaan langsung dari pengikut atau anggotanya. Jadi pemimpin ini biasanya tidak melibatkan diri dalam proses pengerjaan tugas sehingga terjalin komunikasi satu arah saja. Selanjutnya, selling. Jadi gaya kepemimpinan ini lebih mengedepankan kolaborasi antara pemimpin dan pengikut atau anggotanya sehingga tercipta komunikasi dua arah. Pemimpin cenderung memotivasi rasa percaya diri para anggotanya sehingga pemimpin terus membimbing dan siap bertanggung jawab atas proses pekerjaan. Ketiga, participasi, yaitu pemimpin cenderung mendorong individu atau kelompoknya saling berbagi ide. Ketika para anggotanya merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaan, pemimpin hanya mengarahkan dan membantu anggotanya. Nah, untuk mengetes apakah kita benar-benar memiliki sifat kepemimpinan itu, kita boleh perhatikan harus memiliki sikap jujur. Jadi apa yang keluar dari hati manusia dan bukan yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu. Yang kedua, memiliki sifat disiplin. Jadi pemimpin itu akan banyak disukai oleh timnya jika leadernya itu menerapkan disiplin. Karena ini akan menjadi contoh buat tim sehingga menjadi kuat dan besar. Ketiga, yaitu memandang. Memandang maksudnya adalah memandang ke masa depan. Jadi bukan memandang seperti meramalkan keajaiban, namun siap memandang akan apa yang akan dituju ke depannya. Selanjutnya, memberi inspirasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan wawasan dengan cara mendorong kita untuk bisa bertanggung jawab. Dan yang terakhir, cakap. Jadi untuk mengajak orang itu untuk berjuang, pemimpin itu harus cakap dalam keyakinan bahwa dapat menjadikan organisasi itu tercapai ke tujuan yang akan disampaikan dan akan dicapai. Jadi karakter kepemimpinan yaitu pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, mendengarkan saran dan nasihat dari orang sekitarnya. Pemimpin juga harus menjadi teladan untuk lingkungan organisasinya. Pemimpin juga harus bersikap setia dan pada janjinya terhadap organisasinya. Dan pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai cakap dan berani, serta semua faktor yang relevan diperhitungkan. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Jadi kuncinya di sini, memang seorang pemimpin itu nggak mudah. Harus mampu bertindak sebagai manajer yang selalu dihadapkan pada suatu kerangka berpikir dalam hal mengambil keputusan yang matang juga. Jadi, apapun sikap yang ada di dalam dirimu, kamu pasti bisa menjadi seorang pemimpin. Coba biasakan untuk menonjolkan sikap jiwa pemimpin yang ada di dalam dirimu dan rasakan apa perbedaannya. Jadi, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan, komunikasi, dan pengaruh untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total. Baik, sekian atas penjelasan saya mengenai kepemimpinan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.